warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Suprianto, masih di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani, informatif. Ya pemirsa, kali ini masih di rubrik ya, info kesehatan. Ya, saya kali ini berada di RSU Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan, ya, dan saya bersama dengan psikolog RSU Kota Tangerang Selatan. Ya, saya perkenalkan dengan Ibu Muflihah Az-Zahra, MPSI, Master Psikologi. Assalamualaikum. Ya, selamat. Ya, Bu, saya panggil Bu Zahra ya? Iya, Zahra aja. Apa kabar Bu Zahra? Ya, baik, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, sehat Bu ya? Sehat, Ya. sehat. Ya pemirsa, sebagai informasi bahwa RSU Tangsel itu belakangan ini ya kurang lebih kalau salah 4 bulan kurang lebih telah membuka layanan psikolog klinis. Nanti seperti apa saya akan menanyakan langsung kepada Bu Zahra, karena ini informasinya juga Bu Zahra ini satu-satunya psikolog klinis di RSU Tangsel. Pelayanan seperti apa yang diberikan dan lainnya nanti ya. Ya, Bu Zahra mungkin bisa dijelaskan dulu mengenai psikolog klinis ya, atau RSU Tangsel ini membuka layanan ini itu seperti apa? Mungkin dijelaskan ke pemirsa ya. Ya, jadi mungkin kan kenapa dibukanya psikolog klinis gitu ya, karena kan mungkin dari masyarakat juga sudah lebih aware ya, lebih menyadari bahwa kesehatan mental itu juga salah satu hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Maksudnya kan mungkin selama ini kan memang ada psikiater di sini, tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak selalu ingin langsung obat gitu ya. Jadi hanya ingin dia dengarkan cerita, konsultasi seperti itu. Jadi mungkin alasan dari RSU juga membuka ada psikolog klinis juga untuk membantu masyarakat agar terfasilitasi yang ingin menceritakan masalahnya, keluhannya atau hal yang dirasakan dari masyarakat gitu. Lebih memudahkan lah ya, memfasilitasi. Jadi tadi kalau nggak salah informasi yang redaksi Ratas TV dapat ini baru dibuka ya Bu ya? Iya. Berapa lama Bu? Kurang lebih jalan 4 bulan dari Juni 2025 ini gitu. Nah, apa yang latar belakangi RSU Tangsel membuka layanan psikolog klinis ini? Ya, tadi jadi kan mungkin tadi ya kayak masyarakat kan sebenarnya kan sekarang itu sakit itu kan bukan hanya sakit fisik ya, juga merasa keluhan mental juga ada gitu. Dan kenapa mungkin dibuka juga untuk psikolog klinis karena ada beberapa hal yang seperti tes IQ atau beberapa layanan gitu ya, mungkin sebelumnya memang tidak bisa di sini. Jadi kayak tes IQ, minat bakat, kan lingkupan psikologi klinis juga. Selain daripada konsultasi psikologi gitu lah, psikoterapi gitu. Kita juga psikolog juga bisa tes IQ, tes minat bakat, persiapan sekolah dan berbagai tes lainnya yang mungkin mendukung di kehidupan ataupun kebutuhan dari masyarakat gitu. Nah, hal itulah yang mungkin menjadi alasan RSU gitu ya, RSU Tangsel membuka layanan psikolog klinis gitu. Jadi memang ini bagian dari istilahnya itu RSU menghadirkan yang terbaik dalam hal ini layanan psikolog klinis ya. Tadi Ibu Zahra katakan seperti tidak hanya pelayanan membantu penanganan kesehatan mental, tapi juga kalau salah tadi Ibu katakan buat membantu juga melayani tes IQ ya. Satunya untuk anak-anak ya. Anak-anak, remaja gitu bisa. Nah, tadi selama 4 bulan ini respon masyarakat seperti apa Bu gitu kan, dengan adanya psikolog klinis di RSU ini? Iya, jadi kan mungkin pada awalnya kan kalau rumah sakit swasta mungkin ada gitu ya, tapi kan di rumah sakit pemerintah yang baru ada di sini kan, baru ada di RSU. Nah makanya mungkin mereka juga sebenarnya excited gitu ya tentang ada psikolog klinis ya gitu kan di sini. Nah maka dari itu beberapa mungkin yang sudah tahu ya akhirnya mencoba untuk kesini dan juga konsultasi ataupun mungkin kayak syarat-syarat tertentu untuk sekolahnya, seperti kemarin kan ada tuh waktu musim
sekolah, untuk tes kesiapan sekolah gitu. Jadi terfasilitasi lah gitu dari masyarakat itu, ternyata di RSU juga ada loh, nggak perlu kita itu jauh-jauh gitu kan. Mungkin juga bahkan ada yang sampai pergi ke Jakarta, ya karena kan untuk mencari psikolog gitu ya, mungkin yang sesuai dengan keinginan mereka gitu. Tapi kan di sini sudah ada, jadi mereka setidaknya tahu gitu di sini ada juga ingin untuk ke sini. Ya, Bu, menarik tadi yang saya katakan kalau swasta banyak, tapi di pemerintah baru Tangsel. Maksudnya itu tentang di Resu ini, maksudnya sekitarnya ini kan selain Tangsel ada juga di daerah-daerah yang lain. Itu ada juga atau membuat baru satunya ada di Tangsel. Kalau yang pemerintah memang baru di RSU Tangsel. Di rumah sakit daerah lain sudah Kartu Tangerang, mungkin setahu saya sih sudah ada gitu ya. Tapi memang kalau di rumah sakit itu, terutama di rumah sakit pemerintah, paling hanya 2 atau 1 atau 2 gitu. Kecuali misal rumah sakit jiwa gitu ya. Kalau rumah sakit jiwa biasanya memang lebih banyak dibandingkan dengan yang rumah sakit umum gitu. Masih jarang Bu ya. Iya, jadi memang tidak semua rumah sakit itu ada psikolognya gitu. Artinya berarti pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat concern dan peduli terhadap kesehatan mental warganya Bu ya. Kalau untuk lain itu Bu ya. Itu memfasilitasinya. Nah, Bu, ini kan tergantung sekolah klinis kan bagus ya ini ya. Menurut saya kan ya di luar penyakit medis yang lainnya ya kan. Nah, kalau sekolah ini kan lebih ke kesehatan mental, gangguan kejiwaan, depresi dan lain gitu kan Bu ya. Nah, sejauh yang Ibu jalan tangani pasiennya yang ada ini selama 4 bulan ini kurang lebih banyak kan apa Bu yang datang ke sini gitu betul. Nah, apakah memang selain tes IQ dan lain psikolog atau yang stres, depresi dan lain? Siapa tahu ya. Iya, jadi yang berapa sejauh ini sih ya gitu ya kayak memang gangguannya itu seperti cemas, kemudian juga depresi, itu juga ada yang memang depresinya belum sampai ke halusinasi gitu ya. Gitu. Kalau halusinasi kan memang sudah ranahnya psikiater ya karena harus penggunaan obat. Tapi kalau misalkan ini sejauh ini sih cemas, kemudian juga gangguan adaptasi di sekolah gitu, ataupun mungkin kayak canduan gadget atau gangguan perilaku kayak gitu. Yang anak-anak berarti kliennya pasiennya itu. Jadi kebanyakan memang cemas, depresi, gangguan adaptasi ataupun mungkin obsesi kompulsif. Tapi kalau obsesi kompulsif disorder OCD itu perlu juga dengan psikiater juga gitu. Jadi kayak tim gitulah. Gitu. Sejauh ini itu sih kebanyakan. Dan pasiennya variatif Bu ya, dari anak-anak, remaja, dewasa, tua ada ya. Sejauh ini sampai dewasa aja sih. Kalau yang tua ada sih, tapi memang nggak banyak. Nggak banyak ya. Yang mayoritas dewasa sih sejauh ini. Kalau anak-anak kan mungkin karena kemarin musim sekolah ya, untuk tes kesiapan sekolah kan perlu. Jadi kan itu salah satu layanan kami kan ada tes kesiapan sekolah. Itu juga syarat sebagai masuk SD kalau usianya di bawah 7 tahun ya gitu. Oh, jadi kalau nanti masa-masa PPDB ini sangat ini ya, berarti banyak Bu ya. Iya. Nah, Bu, ini untuk layanan psikolog ini seperti apa Bu? Ya, mereka dikenakan casnya itu bisa pakai BPJS atau umum, seperti apa? Iya, jadi kalau untuk psikolog ini memang layanannya semua layanan itu nggak bisa di cover BPJS, jadi memang layanan umum gitu ya. Jadi memang belum ada ininya ya, misalnya memang ya umum gitu kayak. Belum ada di. Iya, belum tidak tercover BPJS kata lain gitu. Iya. Nah, apa tadi yang Ibu katakan kebanyakan anak dewasa ya kan? Iya. Banyak kan ya? Dewasa sih lebih banyak. Untuk jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa sampai hari apa? Masa kan biar tahu. Iya, biar tahu ya. Jadi layanannya itu jam hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 14. Tapi untuk pendaftarannya dari hari Senin sampai Kamis itu sampai maksimal jam 12
Kalau hari Jumat pendaftarannya maksimal jam 11 siang. Gitu ya. Itu jadi ada bedanya untuk hari Jumat. Gitu. Hmm. Tapi layanannya tersendiri saya sampai jam 2 buka prakteknya. Oh gitu ya. Nah, Sabtu Minggu enggak buka. nah. Bu, sepanjang Ibu Zahra melayani berbagai macam pasien, berbagai usia yang variatif itu, tingkat kesulitan yang dialami sudah Bu? Atau pasien mana yang paling sulit? Apakah dari stres, cemas atau apa? Iya. Misalnya. Sebetulnya yang cenderung cukup sulit itu memang yang anak-anak. Iya. Karena kan anak-anak itu kan mereka belum bisa mengekspresikan apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan gitu ya. Jadi kita perlu observasi lebih lanjut, lebih lama, kemudian juga perlu wawancara orang tuanya atau pengasuhnya, pendampingnya gitu. Dan itu pun juga belum tentu datanya itu terpenuhi banyak gitu. Jadi perlu proses yang lebih lama, lebih lebih banyak gitu ya, apa yang kita dalami gitu. Jadi cenderung ke anak-anak sih. Kalau untuk yang remaja atau dewasa kan mereka udah lebih bisa menyampaikan gitu ya apa yang sedang dirasakan gitu, apa yang dia butuhkan gitu, atau apa yang dia pikirkan gitu. Kalau anak-anak kan masih belum tahu ya, belum bisa itu sih sejauh ini. Bu, psikologis klinis ini itu tingkat keberhasilannya dalam menangani pasien itu berapa persen Bu? Atau yang sudah selama ini Ibu tangani itu berapa persen gitu kan? Berapa persen? Ya, artinya misalkan satu kali datang misalnya kan, itu biasanya perlu berapa kali datang lagi untuk bisa meminimalisasi apa yang diperlukan gitu. Diperlukan. Ya, jadi kan itu tergantung banget sama keluhannya sebetulnya ya. Kalau misalkan memang dari orangnya itu sudah terlihat maksudnya tahu apa yang perlu dilakukan, kemudian juga sudah merasa lebih nyaman dengan apa yang dirasakan, itu biasanya saya nggak perlu melakukan konsultasi ulang, maksudnya konsultasi lanjutan gitu, psikoterapi lanjutan. Tapi apabila memang diperlukan, mungkin variatif ya sebenarnya ya, variatif karena kan memang tergantung dari keluhannya, tingkat gejala segala macamnya itu biasanya mungkin sekitar 3-5 kali sampai benar-benar selesai gitu, sampai benar-benar selesai apa yang dirasakannya gitu. Tapi tergantung dari pasiennya ya, dari kliennya juga kan gitu, apakah balik lagi atau enggaknya gitu. Iya, Bu, sebenarnya apa sih tips dari Bu Zahra untuk mengantisipasi gangguan psikologis ya kan, ya di masyarakat ini kan, kecemasan, stres dan lain gitu. Mungkin bisa kasih pemirsa sampaikan gitu kan. Nah, tipsnya aku Bu Zahra itu apa tips supaya masyarakat itu terhindar dari gangguan kesehatan mental kan gitu. Iya, jadi kayak sebetulnya kan gangguan mental itu kan bisa dirasakan oleh siapa aja, oleh siapapun gitu kan. Kita juga nggak bisa menghindari karena kan bagian dari kehidupan kita gitu kan. Tapi kan kita bisa setidaknya itu untuk menghadapi lah bagaimana caranya gitu, ataupun mungkin meminimalisir lah setidaknya gitu. Caranya adalah dengan kita perlu mengekspresikan emosi kita apabila kita sedang merasa sesuatu emosi negatif yang dirasakan, itu jangan dipendam terus-menerus gitu. Nah, itu kita ekspresikan bisa dengan cerita ke orang lain ataupun dengan berbagai media lainnya gitu. Jadi tersampaikan, kemudian juga menyadari, punya alarm diri kita. Oh ya, kalau kita lagi nggak baik-baik aja, kita sadari gitu. Kita sadari bahwa hal itu juga bukan sesuatu yang memalukan untuk kita cerita ke orang lain ataupun ke orang profesional seperti psikolog ataupun ke psikiater gitu. Jadi tidak apa-apa kalau kita sedang tidak baik-baik aja, kita juga perlu jujur kepada diri kita sendiri gitu. Kemudian kalau kita sedang tidak baik-baik aja juga kita jangan berdiam diri ataupun tidak mau menghadapinya, maksudnya menghindarinya, tapi lebih baik untuk menghadapinya dengan cara itu tadi, mengekspresikan emosi kita, kemudian juga menceritakan kepada orang lain gitu, atau orang-orang yang kita percaya gitu. Dan juga lebih tahu apa yang perlu kita lakukan, kayak misalkan kita hobi kita, kegiatan kita gitu, hal yang kita sukai gitu. Jadi kita lebih mengenal diri kita sendiri.
Ya. Benar nggak Bu? Seperti itu. Oke, ini agak terakhir Ibu. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Sebenarnya penyakit yang utama itu seorang tuh, mau penyakit jantung, liver, ya apapun yang lain itulah penyakit medis itu sebenarnya sumbernya tuh cuma persen dari otak dan pikiran kita. Ya. Benar nggak itu Bu? Betul. Dari solusi ya? Seperti ada kaitannya sebenarnya. Betul. Itu benar nggak itu? Betul. Jadi betul ya. Jadi kayak ada betulnya sih sebenarnya kan berbagai penyakit itu kayak dibolak-balik sebenarnya. Ya. Dari penyakit psikis gitu ya, psikologis itu bisa juga ke penyakit fisik apabila terlalu dipikirkan gitu ya. Tapi berbalik juga ketika kita mungkin punya diagnosis penyakit fisik nih, misalkan jantung, itu juga akan mempengaruhi psikis kita juga gitu. Jadi makanya penyakit fisik itu bisa berkaitan dengan penyakit psikis juga. Kesehatan fisik juga sama pentingnya dengan kesehatan psikis atau mental juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik karena mereka saling berkaitan. Iya. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan psikolog RSU Kota Tangerang Selatan, Ibu Zahra, ya Ibu Muflihah Zahra, Magister Psikologi ya, Psikologi. Anda warga Kota Tangerang Selatan maupun sekitarnya atau yang lain yang ingin melakukan konsultasi psikologis, ya kan, dapat mengunjungi RSU Kota Tangsel. Ini layanan dibuka untuk umum, ya, betul Bu Dokter ya, untuk umum dan semua usia, semua usia untuk umum dan ya terutama untuk anak-anak yang ingin tes IQ itu tadi dikatakan bisa juga seperti itu, ya. Dan juga masyarakat yang mungkin mengalami gangguan psikologis, kesehatan mental, depresi, stres, cemas dan lain-lain, ya kan? Atau anak-anak yang autisme, kan? Mungkin bisa juga itu. Jadi Anda bisa mengunjungi di sini, mengunjungi ke RSU Kota Tangsel karena RSU Tangsel membuka layanan psikologis, gitu ya. Demikian pemirsa, nantikan terus informasi yang menarik di channel Trans TV, channel yang tajam, berani dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ratas TV. Ratas TV yang tajam, berani dan informatif.